sekalian, nanti kan bapak-bapak ini sebagai yang dituakan, yang dipercaya untuk berbicara. Permasalahannya kan sudah disimpulkan apa yang akan dibicarakan, ya. Jadi tolong, ya oke, ya di sini. Jadi tolong, situasi sekarang lagi COVID, itu harus dipahami oleh kita semua. Jangan sampai nanti situasi ini nanti membuat kasihan masyarakat kita. Jadi bukan kalau kita sih sebenarnya nggak masalah, karena memang demo namanya demo segala macam, memang dilindungi undang-undang. Ini boleh. Yang tidak boleh nanti kemudian melakukan pengerusakan, melakukan mungkin orang lain menjadi susah. Itu yang kita jaga. Karena ini adalah aset kita. Apapun yang terjadi ini adalah aset kita, masyarakat punya, bukan orang lain punya. Itu yang kita jaga. Yang paling penting sekarang dijaga, jangan sampai nanti kita punya adik-adik ini nanti kena ini apa namanya COVID yang sekarang ini namanya. Oke, ya nanti saya kondisikan ya. Sekarang saya mau kondisikan dulu nanti rekan-rekan supaya nanti tolong dipatuhi nanti aturan-aturan. Siap. Itu namanya orang gentleman, itu maksud saya. Rekan-rekan paham ya, bapaknya? Itu yang saya inginkan seperti itu, kami mengingat seperti itu. Silakan, namanya apa namanya saling berbicara. Ya boleh, itu boleh. Kenapa enggak boleh? Orang di rumah saya juga sering bertemu, Adi juga. Oke bang, itu ya. Komunikasi Pemuda Desa Sambaru akan menyatakan sikap, Pak, untuk Bapak Kades yang tidak saya hormati. Pernyataan sikap menuntut Kades Desa Sambaru transparan dalam mengelola anggaran ADD dengan memberikan atau menunjukkan, mempublikasikan KPPDes perubahan tahun anggaran 2019-2020. Menuntut pemerataan pembangunan berbasis dusun baik di desa persiapan pajangan maupun desa induk. Menuntut Kades Desa Sambaru untuk merevisi data bantuan IPS Gemilang, IPS Bersatu, dan data BLT sesuai dengan kriteria masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Melibatkan perwakilan pemuda dan masyarakat yang independen dalam proses pendataan. Kami tidak butuh staf desa untuk mendata, tidak butuh kadus, kami yang mendata. Memberikan dan mempublikasikan anggaran Satgas Covid, anggarannya dicurigai 200 juta, 90 juta. Kalian hanya beli masker dan kalian hanya beli ember. Kemana kalian bawa uang itu? Kami siap bekerjasama membantu Pemdes, menuntut Sekdes Buksin untuk membayar kandang ayam permanen yang telah dibangun di atas tanahnya. Harus dibayar, kembalikan ke desa uangnya. Tak boleh di tanah pribadi. Corona Kaisar, satu ditaruh di desa sini, satu di dalam pedang. Oke. Menuntut teror yang dibuat di desa, jangan taruh di rumah harus jahiliyah di rumah. Taruh di desa 3 dan desa pedang 3. Kita bagi rata. Duduk. Menuntut terjadi rotasi sama desa dan dibutuh Sekdes kesadaran masyarakat. Mari kita rotasi semua perangkat desanya. Agar bumdes di rumah desa berhenti berjualan sembako dan boleh dijual itu hanya pakai ayam. Itu mematikan pedagang. Jam rakyat. Jika apa yang tidak menjadi barang kita hari ini didengar oleh kepala desa yang jahiliyah ini, kita akan laporkan ke penegak hukum. Tidak percaya. Betul. Tidak, ada dulu buat jemaah. Unek-unek. Ada lagi yang mau disampaikan? Selain yang pada ini? Kiranya sekian dulu kita mau dengar pernyataan dari Ini ada jawab ya, pertanyaan 12 ribu. dulu. Baik ya Bapak-Bapak sekalian, saya berterima kasih sekali sebelumnya. Pertanyaan itu jauh beda. Sebenarnya saya tidak mau jawab, ini bukan pertanyaan. Tetapi berhubung juga disebutkan kaitan dengan apa yang disampaikan tadi, saya akan menanggapi. Pertama, kaitan dengan transparansi dana desa, ADD, anggaran dana desa maupun dana desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 ataupun Permendagri
Di bagian kedua, kami sudah lakukan sesuai dengan prosedur. Pertama, kami sudah publis. Cuman sayangnya itu di awal tahun untuk rencana kerja di tahun pertama. Kemudian hasil itu kita publis di akhir tahun. Artinya APBDes realisasinya di akhir tahun. Itu mekanismenya. Dan kami sudah publis sesuai dengan aturan yang ada. Baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Jadi bukan kemudian kami menyimpan informasi, bukan menyimpan anggaran dana desa. Kami sudah publiskan sesuai dengan amanat undang-undang terkait apa yang namanya transparansi dan akuntabel, sesuai dijelaskan di bagian kedua. Jadi untuk APBDes pekerjaan di tahun awal itu dipampang di masing-masing dusun yang kami sudah siapkan. Untuk bagian dusun yang lain kami lagi berikhtiar untuk di tahun 2020 bisa terrealisasi. Itu kami kerjakan di tahun 2019. Untuk hasil pekerjaan kami pampang di akhir tahun karena memang mekanisme seperti itu karena sudah ada regulasinya. Jelas? Yang kemudian selanjutnya Tidak jelas. Halo, pertanyaannya jelas tidak jelas? Tidak jelas di Tidak mana jelas, kan? itu dipampangkan. Baik, bukan kita jawab. bentar dulu. Jadi karena terlalu banyak pertanyaan Pak Mas Suryadi. Pertanyaan yang mana? Tidak saya menyikapi kaitan pernyataan saudara Sofi. Sikapi nomor 1 dulu. Ini pernyataan. Kasih Baik. pertanyaan, kasih. Ya. Ini ditanya lah yang dijawab. Ini ada ini ngawur-ngawur jawabannya muter-muter. Bicara undang-undang, sok tahu undang-undang. Kami tidak tahu undang-undang. Bukan undang-undangnya, jangan di Baik. pasalnya doang. Jangan ngawak kayak jahiliyah. Terima kasih. Jadi kita minta tertib. Kita Ini minta mekanismenya tertib. Pak Kades. Ya. Kita ini kan mau dialog, Anda mengundang ini. Mekanisme ini ada tuntutannya kawan-kawan, pernyataan sikap kan yang ingin mereka sampaikan sama SIDE selaku Kades. Teknisnya supaya mudah, jelas di pemikiran kami, jelas juga di otak-otak kalian ini, otak dakin semua. Nomor 1 jawab, kemudian kita juga akan jawab. Nomor 1 adalah menuntut Kepala Desa Dasan Baru transparan kaitan dengan pengelolaan dana desa. Sudah dijawab dan saya akan jawab itu. Sudah jawab kan? Sekarang gantian kami akan jawab. Oke? Saya jawab, Mem. Boleh. Mem, saya jawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terima kasih kepada Pemdes, pihak keamanan dan sebagainya. Tapi alangkah baiknya kita duduk bersama, jangan ada yang berdiri. Siapapun itu, kita ini negara Indonesia, negara yang beradab. Masa ada yang duduk, ada yang berdiri? Kita berdiri tak kuat karena panjang urusan. Iya, Pak. Semua. Terima kasih Pak Kapolsek. Desa Batasan Baru sudah menjawab kaitan dengan transparansi. Katanya dia di setiap akhir tahun anggaran dia sudah tempel itu realisasi pembangunan. Pertanyaan kami adalah ente tempel di mana? Peraturan perundang-undangan mengatakan peraturan Kementeri Keuangan itu harus ditempel di tempat-tempat publik. Tempat publik ini banyak. Kamu tempel di mana Pak Kades? Betul ada tempel uang arah cermin samaan? Jelas Pak. Ya kan? Paling dia akan jawab, dia akan sudah tempel di papan lama. Siapa yang bisa baca bos? Itu hanya kebesaran fotonya saja yang besar foto Pak Kades, tapi anggarannya kecil, nggak bisa dibaca. Boleh dicek. Itu persoalannya. Itu saya jawab nomor 1 Pak Kades. Nempelnya di mana? Kami datang di sini menanyakan persoalan ADD dan DD 2009 karena tidak tahu. Kalau kemudian sudah kasih tahu Pak Kades, Pak Kadus, nempelnya di mana Pak Kadus? Atau Pak Kadus tidak pernah nempel? Tanyakan sama Pak Kadusnya. Sudah diinformasikan, tidak realisasi 2009 ADD dan DD. Kalau kemudian itu diberikan sama Pak Kadus untuk diumumkan, tidak pernah Pak. Itu masalahnya.
Ya, kalau betul memang sudah realisasi karena tahunnya sudah lewat, betul realisasi. Tapi kita mau lihat, bukan hanya persoalan tempel menempel, tapi persoalan keakurat dan akuntabel sistem pembangunan itu. Dan di mana saja? Aceh. Di wilayah timur Bangladesh, Anda membangun hanya di 2 dusun. Itu pun Taluk. Di mana itu? Di dusun Penyaya. Kemudian di dusun Ponggo. Di mana letaknya di Ponggo? Di Langkebue. Hanya 2 kok. Di dusun di desa Pajangan. Belum lagi geser ke desa Indo. Maka kami mengatakan kalau kemudian Anda sudah tempel pengumuman itu, kami akan diskusikan sama-sama. Kalian nempel di mana? Tunjukkan kami di mana Anda tempel, dan tunjukkan kami realisasi APBD, ADD dan DD 2019. Betul memang, wah gawe laporan, misal laporan 10 miliar pun tahun gawe semalam. Banyak laporan fiktif. Kita buktikan nanti di penegak hukum. Saya cek kalian. Saya investigasi internal dan eksternal, baik di lapangan. Oke, satu pertanyaan kita sudah jawab balik. Mereka tidak pernah menempel di tempat-tempat publik yang dia katakan tadi sudah dirilis. Cocok apa tidak? Itu jawabannya. Persoalan tempel menempel. Pernyataan kedua. Pemerataan pembangunan di setiap dusun, baik desa induk dan Pajangan. Ini yang saya katakan tadi. Desa-desa baru ini menjadi 2 supaya masyarakat tahu. Ada desa persiapan Pajangan dan ada desa induk. Di nara pembangunan lebih mau nara lebat pun sebagian ke pengeluh hampir 1,4 miliar kalau tidak salah. Betul. Dia cocok keluar ke pendai tuan pembangunan dawak Serminan menurut pengetahuan penyermin Pelingi Sawi. Ya kena itu dananya dari DD. Ini gaduh bayar gaji dengan DD ya jamaah. Ya khusus untuk pembangunan. Dia cocok keluar kepeng dari tuan pembangunan. Maka masyarakat bertanya sama pemerintah desa. Tolong dijawab itu sedetail-detailnya. Jawab dengan data, jangan pakai jawab dengan asumsi. Kami tidak percaya. Keluarkan APBD itu, jawab dengan data-data itu. Oke? Kami tidak butuh jawaban dengan alibi-alibi dalil-dalil itu. Wah lelah. Ya? Kalau mau diskusi silakan 24 jam diskusi sama saya. Oke? Saya tahu kok permainan desa. Saya tahu bagaimana perancangan APBD. Jangan kira kau tidak tahu saya, bos. Kedaon, ya, maka mari kita jujur-jujuran. Munara atau pelih kuning bisa, kita akan perbaiki sama-sama dan kita akan bantu untuk mengawal. Bukan hanya kami akan merokok, tidak. Jadi kami bergerak, masyarakat desa-desa baru bergerak demi kemajuan kita bersama. Jangan menggunakan pembenaran sendiri. Wah keni, itu yang dikejar sama orang. Ini yang terjadi. Oke, pemerataan poin kedua, pemerataan pembangunan di seluruh desa-desa baru, baik desa induk maupun Pajangan. Tidak ada unsur kepentingan desa A dan desa B. Saya ingin dengar jawaban Pak Kades kaitan dengan 2009, kok tidak merata pembangunan ini. Kita ingin dengar ya jemaah. Baik, terima kasih. Pokok kami katakan itu adalah benar. Lanjut ke poin 2. Tuntutan pembangunan berbasis dusun. Kita ini ada desa persiapan. Katanya Pak Mustaryadi, kita ada 2 program pentalutan di desa persiapan. Ada 4 pembangunan yang kami lakukan di desa persiapan yang di Langkebue sama yang di Penyaya. Yang di Penyaya porsinya minim, tetapi karena sudah ditempati lokasi yang sudah ditentukan sesuai dengan titik koordinat oleh salah satu dewan kita Dapil Kopang Jenderal, maka tidak ada kewajiban kami untuk mendapatkan atau menggandakan program itu. Sehingga kami dengan BPD membuat surat pengalihan anggaran. Yang ketiga,
Bentar dulu, kalau ente nyerocos kan saya tidak bisa jawab sana. Nanti ditanggapi kan katanya. Kita tidak emosi bro. Jadi kan kita saling mendengarkan. Yang ketiga, program pembalutan di dusun Desa Baru itu ada, bisa dicek. Dan kami papankan setiap proyek itu sesuai dengan anggaran. Dan ada yang masih, kalaupun memang gambar saya yang besar katanya Pak Muslasi, tetapi angkanya juga cukup besar di sana. Silakan cross check. Yang keempat, sharing anggaran dari bantuan pemerintah pusat, yaitu Pamsimas. Sumur bor, air untuk masyarakat di timur tidak ada air, sehingga itu bisa mengcover 3 dusun. Sehingga untuk timur dan barat dia kena dengan anggaran yang dilombas, karena penikmat dari air itu adalah 3 dusun. Dan itu dari dana pusat kita sharingkan anggaran sekitar 50 sekian juta. Bukan berarti kemudian kita melupakan. Oke, ketika ada yang belum terrealisasi seperti yang dituduhkan, kenyataannya seperti itu. Jadi sekian tanggapan dari saya Pak Mustaryadi terkait dengan pemerataan pembangunan untuk desa persatuan. Namun dia tegaskan bahwa tidak ada kewenangan desa itu terkait dengan pembangunan sebenarnya untuk desa persiapan, karena itu menjadi tanggung jawab Pemda. Tetapi karena besarnya anggaran yang kami miliki dan ada usulan dari masyarakat kita yang di desa persiapan, kami memberikan dalam konteks skala prioritas. Syukur-syukur air ini nyagam jelang ui dengar air syukur. Seperti itu, terima kasih. Nah, ada yang mau menanggapi ini? Ada yang mau menanggapi? Ya, mau tahu jawabannya dari Pak Kades ini? Hah? Pak Kades ini mau ngibulin kita bos, ya kan? Milih dayak-dayak. Kita bertanya persoalan dana DD 2019. Dia cerita persoalan Pamsimas, ya? Dia cerita Pamsimas, beda sumber Pak, walaupun uangnya sama-sama dari pusat. Pertanyaan saya adalah, yang dari DD itu mana? Ya. Kemudian penyaya katanya dialihkan. Masih banyak kok tempat-tempat pembangunan itu yang masih kosong. Faktanya adalah hari ini yang terjadi, ya, hanya kalau tidak salah saya hitung itu hanya 4% saja pembangunan di wilayah timur. Itu fakta Pak. Kalau mau jawab dengan alibi-alibi dewan dan sebagainya, tidak penting, itu tidak ada urusan kita sama dewan. Hari ini kita bicara DD dan DD. Tidak penting dengan Pamsimas uangnya di luar DD dan DD, tidak masuk. Makanya dibilang tidak nyambung bos. Jadi ya mau ketua nano. Faktanya hari ini Anda itu tidak melakukan pemerataan pembangunan. Itu masalahnya. Persoalan ini yahanu di tingkat birokrasi desa itu kan permainan kalian. Tarik ulur kepentingan. Anda mau bangun di sini, Anda bangun di sini. Bukan, kita tidak masuk pada ranah itu. Tapi yang kita inginkan adalah pemerataan pembangunan. Betul? Tuntutan kami yang kedua itu adalah pemerataan pembangunan. Pak Kades ya, itu yang sudah lewat Anda lakukan. Tapi tak apa-apa. Jadi kedepannya kita minta supaya Pak Kades ini memeratakan pembangunan. Kasihan tak kita ini kan. Kemudian yang ketiga, menuntut kepada Desa-Desa Baru merevisi bantuan JPS Gemilang, JPS Bersatu dan data BLT sesuai kriteria masyarakat yang benar dan melibatkan perwakilan masyarakat. Ini yang kita tuntut jemaah, kaitan dengan bantuan JPS Gemilang dan JPS Bersatu. Saya tahu jawabannya ini. Sebelum dia bicara saya sudah tahu bos. Tapi tidak apa-apa, kita dengar saja jawabannya dulu. Waktu ketahuan jawaban ini, waktu ketahuan persoalan data JPS Gemilang, provinsi, kabupaten dan BLT. Hah?
wah keruan ini berjawab nane. Lagu nane itu jawab pemalik kan? Kenapa kita begitu? Karena kami melihat masyarakat kami melihat ini tidak banyak yang betul-betul menerima sesuai dengan kriteria dan keadaannya. Kalau kemudian pemerintah desa akan menjawab sesuai dengan kriteria, ya habis semua Pak. Habis semua. Jadi tidak akan sedikit yang akan dapat. Maka digunakanlah harus menggunakan kebijakan berdasarkan kondisi lapangan, walaupun kriteria itu tidak ada. Ian dan bersikap sebenarnya. Tapi tidak apa-apa, kita dengar jawabannya Pak Kades. Kaitan dengan JPS Gemilang, JPS Bersatu dan BLT. Yang paling parah ini BLT ini. Ini saya punya data orang-orang kaya. Semeton jaring ipar jaring kadus. Reden Lesra Dusun tahu. Itu yang terjadi. Yang kedua masalahnya di BLT adalah kami melihat dan memantau tidak melalui proses sesuai dengan peraturan Menteri Desa. Apa itu? Verifikasi faktual oleh Satgas Covid di bawah dengan berbasiskan foto. Ini menurut informasi masyarakat yang dilakukan hanya dia musyawarah desa khusus, musdesus. Betul itu tahapan, tapi dia loncat. Tahapan-tahapan yang lain dia tinggalkan. Ya, itu masalahnya. Jadi mudah-mudahan kita ada solusi masalah bantuan ini, bansos ini. Karena masyarakat kecil ini penting, dia harus dapat. Ya, bukan saya Pak Kades. Insya Allah saya ada beras 1 bobok di rumah. Saya tidak berbicara soal itu ya. Baik, terima kasih. Jadi kalaupun memang sudah ditebak, karena kita sudah diskusi duluan sama beliau ya. Tidak apa-apa kalau dia tahu, memang saya sudah sampaikan. Untuk ini permintaan ya, untuk merevisi GPS Bersatu, GPS Gemilang dan DDBLT. Kalau beberapa minggu yang lalu rekan-rekan mempersoalkan BST, oke. Tetapi ini waktu khususnya adalah berkaitan dengan permintaan untuk merevisi GPS Gemilang dan GPS Bersatu. BLT juga. Bentar dulu bos, saya kan belum sampaikan. Saya akan mencoba berkoordinasi dengan Pemda kaitan dengan usulan-usulan keterwakilan pemuda. Karena ini bukan kewenangan kami yang dua, baik GPS Bersatu ataupun GPS Gemilang. Jadi mungkin nonton dari kami, bukan dari desa. Sesuai dengan permintaan saya, tetapi kalau Dede saya bisa jamin untuk saya hapus pada saat itu. Tapi saya minta sama saudara Sopi, penggantinya adalah ekonominya lebih rendah, jangan kasih yang lebih atas. Itu saya minta. Ada BPD, ada Babinsa, saya ngomong. Karena itu dalam komunikasi bos. Nah, kemudian ketika ada asumsi dari Juknis bahwa kami harus musdesus atau musdej, jadi syarat di sana adalah yang seperti saya sampaikan, saya flashback kembali bahwa yang masuk dalam data BDP untuk didatangi, tetapi yang sudah BDP. Mari kita bedah aturan, ambilkan saya aturan di dalam. Ambil. Karena ada perubahan. Bentar dulu bang, sambil jalan angkanya betul. Saya belum selesai. Oke. Sila perintah pembantu sila itu. Ambil. Bukan pembantu ya. Itu. Berikan, ambilkan dari yang kemarin itu ambilkan. Baik jobdesknya, ambilkan. Ada BPT. Saya sudah kasih teman-teman pemuda kemarin. Dan itu dijadikan sebagai program. Mohon maaf. Ya. Apa? Dana BLT tidak pernah dikasih. Jangan memfitnah saudara. Bentar dulu. Ya. Saya bentar dulu. Saya jelaskan kalau dia ada bentar.
Bentar dulu, saya jelaskan. Jangan bentar-bentar ngomong. Kampus Latondono, datang perwakilan pemuda Latondono menyampaikan data itu. Sehingga mana wakil ada satu di sana, saudara Muksir. Sebut namanya yang sudah kasih data BDT. Saudara Sophie yang datang ke kantor, saya sudah berikan data itu dengan beliau mau membantu kalau ada yang kaya dihilangkan. Alah Pak, jadi kita luruskan. Katanya Pak Kades, data BDT itu dikasih sama Sophie, tapi yang dikasih ke MT. BDBLT, data BDBLT. Iya kan? BDT dia minta. BDT itu sinkronisasi datanya ke Kemensos. Ada di desa bos. Bentar. Agak lamu pemahaman pelunggur gawat. Kalau pelunggur mau data, boleh. Kalau pelunggur mau data itu, kami bisa membuatkan surat rekomendasi permintaan data BDT dari desa. Orang kita ke dinas Pak, kita diminta ke desa, ngambil ke desa. Saya kan belum clear. Dia harus membanda. Pak Kades ngomong data BDT, kita ngecek di dinas. Dinas mengatakan, boleh ambil di desa. Desa nggak mau kasih. Itu masalahnya. Udah ini. Baik. Bagaimana? Bentar. Buatkan aturan itu dan data BDT. Mana Boleh kita bicara. Saya minta dari forum tempat yang mengatasnamakan forum komunikasi pemuda ataupun apa namanya, kasih kami surat permintaan data itu. Jadi tak bisa Bung Samping minta data kemudian kami berikan. Kalau bentar dulu yang makanya dijelaskan. Jadi saya sudah koordinasi Pak. Karena ini data, saya kan pelaksana dari beberapa tahun yang lalu dan belum bisa tahu. Data ini kan bukan kami yang data, bukan saya yang mendata ketika duduk di kepala desa. Paham kita. Ya. Benar. Oke. Saya jawab persoalan data ini. Ada yang laput naon ya, bahasa laut. Ya. Saya jawab persoalan data ini. Betul memang. Bukan saudara Kades saat ini yang mendata, betul. Bukan itu yang kita mau. Pertama yang kita mau persoalan data BDT. Dinas mengatakan boleh minta di desa, baik bersurat maupun secara lisan. Desa sendiri, nah, mereka digaji sama perintah dan masyarakat. Uang negara. Iya, uang negara Pak. Supaya kita tahu semua. Corona ini ya dibikinkan Satgas Penanggulangan Corona. Arak kepeng di anggaran. Nah, ada bosnya juga. Supaya masyarakat tahu ini bangga masyarakat. Ada yang naon ya. Ya benar. Anak kepeng menurut informasi simpang siur. Ada informasi yang bilang uang anggaran corona itu Satgas Covid ini 90 juta. Arak sakada 1 juta. Mending cocok ember 20.000. Mbelain Pak Ades. Pasti paksa. Iya kan? Bila sebenarnya yang mau kita tahu sebenarnya angkanya berapa, Anda beli apa saja dan tunjukkan barangnya, kita kalkulasi harganya. Ya kan? Mana barang-barangnya? Teduh memang membeli ember, sabun teduh, dia dapat jual, teduh kita bilang teduh. Masker teduh, beli masker. Lagu Unin cerita di tiap dusun tak keliling, ada yang dikasih 15 per dusun, 15 masker. Maka bapak-bapak polisian, ande narak jama ande kado masker, memang dia dah polisi desa. Ane to ama, dia dah polisi desa ya. Kepen lu ada yang kalian beli dengan harga apa saja? Selanjutnya terkait dengan simpang siurnya anggaran
Satgas COVID-19 atau Corona. Jadi boleh saja masyarakat ini beranggapan bahwa ada yang bilang 200, 390 jadi. Kalau makanya dengar dulu, kita akan giliran ngomong. Jadi kalau ada pertanyaan seperti ini, kami jawab. Anggaran COVID-19 itu 126 juta. Catat itu. 126 juta. Dan teman-teman dengan tahu, saudara, 126 juta. Belum, saya dengar dulu. Nanti kalau selesai ngobrol. Ya kan dia suasananya enak kita apa. Jadi beberapa hal yang telah kami lakukan. Pertama, ketika COVID-19 ini bermula, kami langsung tanggap. Jadi memang betul 126 juta anggarannya. Dan kemampuan kami membantu masyarakat dengan seadanya. Artinya bahwa dana COVID yang saya sebutkan 126 itu belum ditransfer. Kami berbuat dengan kemampuan kami di sini melihat kondisi yang lagi genting. Kami pengen berbuat. Kalau masih ada anggaran, bisa belum tanya ke Bupati. Anggaran itu belum keluar, bos. Terus. Jadi saya coba siasati beli masker 4.000 yang dari dana desa untuk kemampuan kami. Kemudian ada ember yang berikan masing-masing di masjid. Karena khawatirnya masih banyak masyarakat yang masuk ke masjid tanpa mengindahkan surat edaran Pak Bupati atau yang lainnya. Kita dulu, yang mana yang lolos? Bahan-bahannya kau beli. Iya. Makanya kan 17 tusuk. Ya, masjid di 17 tusuk. Itu masjid. Oke. Nanti dikalikan saja itu. Yang penting dia sudah sampaikan di 17 tusuk di masing-masing masjid. Sanitizer untuk yang berikan ke Pak Markot. Yang berikan masing-masing masjid itu cuma 2. Ember kira dulu baru dan 2 gitu. Ember itu bisa dihitung 17 ke Kadusa berapa masjidnya, saya lupa berapa masjid. Wajar. Dia sudah bisa jawab kan? Ini apa saja, jangan kau cerita, jangan ada penanganan pencemprotan dan sebagainya, tak penting itu. Anda beli apa saja, ya kan, tunjukkan anggaran itu. Kalau Anda tidak mau capek-capek jelaskan itu, tunjukkan RAB-nya. Kita akan kaji sendiri. Sudah, kita tidak perlu penjelasan. Ya, pirajin ada tertuang di RAB dan tuangkan Pak Kades. Ya, sumberan dulu, sumberan RAB-nya. Kalau kemudian Bung Sandi ini jenter menteng. Curang.